Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan podcastnya KPP Pemang 4. Kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang sudah tidak asing lagi ya tentunya, dengan Pak Roni. Selamat siang kawan pajak. Kemudian dengan Pak Bejo. Selamat siang, salam sehat kawan pajak. Baik, pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang Cortex juga ya. Kemarin kan sebelumnya sudah ada dua materi tentang Cortex. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas Cortex tentang role access, gimana penunjukan PIC, kemudian tata cara penggantiannya, kemudian untuk penunjukan kuasa dan gimana cara mengganti kuasa serta cara mencabut kuasa. Kemudian untuk menambahkan pegawai juga ya. Nah, selanjutnya Cortex ini akan diberlakukan mulai awal Januari 2025 ya, rencananya seperti itu. Jadi nanti akan dikenal sistem PIC ya, sebagai konsep impersonate, konsep baru nih yang ada di Cortex. Jadi untuk sebelumnya kan menggunakan NPWP badan ya. Untuk sekarang itu tidak mengenal NPWP badan lagi, jadi hanya menggunakan nick orang pribadi sebagai impersonate. Apakah dia mewakili sebagai orang pribadi dirinya sendiri atau mewakili sebagai badan gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dua narasumber kita. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke Pak Roni nih. Gimana nih Pak Roni kalau untuk konsep role access dan impersonating di Cortex? Kawan pajak tadi udah jelasin oleh Bu Awal bahwa nantinya ini yang bisa login ke Cortex itu bukan NPWP badan lagi, tapi NPWP atau NIK ya, orang pribadi. Nah, jadi orang pribadi ini pun untuk pertama kali mengakses Cortex itu belum bisa, yang bisa hanya PIC tadi. Jadi yang pertama kali bisa mengakses Cortex itu baru Pak PIC atau Pak Direktur Utama atau nama yang ditunjuk sebagai penanggung jawab yang ada di profil perusahaan yang ada di DJP online. Nah, jadi nantinya tugas dari Pak Direktur Utama atau PIC Utama tadi ya, biasanya kita sebut PIC saja, itu kalau yang ada di materi ini PIC saja berarti PIC Utama. Nah, PIC Utama ini bisa menunjuk beberapa PIC, tidak ada batasan. Jadi misalnya dia menunjuk kepala cabang untuk bisa mengakses Cortex supaya nanti bisa membuat faktur pajak seperti itu. Jadi akan mempermudah ya penugasan seperti itu. Nah, tapi itu harus di assign. Nah, di assign role aksesnya harus diberikan dan role-nya juga harus diberikan. Nah, untuk memberikan akses caranya gimana nanti kita jelasin. Berikan akses pegawai, terus role-nya apa? Nah, role-nya juga harus diberikan. Jadi selain akses juga role-nya juga harus diberikan. Nah, ini yang namanya konsep impersonating. Nah, jadi jika nanti seorang karyawan misalnya kepala cabang itu ya masuk ke akun Cortex dengan nick dan password miliknya sendiri, nanti dia kalau sudah ditunjuk oleh Pak PIC Utama dia langsung bisa memilih mengimpersonate ya, mau sebagai dirinya sendiri atau sebagai WP badan. Nah, begitu juga dengan konsultan juga harus ditunjuk dulu oleh Pak PIC Utama lewat Cortex, jadi didaftarkan dulu di Cortex. Setelah diaktifkan di Cortex baru semuanya bisa berjalan seperti itu. Nah, kita akan jelaskan nanti di paparan berikut ini. Baik, untuk konsep PIC nih Pak, yang ada di sistem Cortex itu bagaimana ya Pak Bejo? PIC, baik. PIC kalau di e-faktur kita mengenal super user ya, super user. Tapi tadi yang disampaikan Pak Roni menarik bahwa impersonate artinya nanti orang pribadi non wajib pajak pun punya akses juga ke Cortex, ya, punya akses ke Cortex. Berarti yang kita jelaskan hari ini adalah PIC yang hubungannya dengan wajib pajak. Artinya dia sudah menjadi wajib pajak, terus apakah dia akan melaksanakan kewajibannya sendiri selaku wajib pajak? Ya boleh. Berarti dia PIC utama sekaligus melaksanakan sendiri. Yang lain-lainnya. Ya. Tetapi ketika perusahaan itu sudah makin besar, makin gede, kan nggak mungkin dia administrasi sekaligus jualan sekaligus, waduh itu luar biasa. Makanya perlu
hak akses. Jadi perlu hak akses, membagi hak akses siapa mengerjakan apa. Nah, ini penting. Nah, siapa yang menjadi PIC utama? Ya, PIC utama adalah mereka yang terdaftar di awal. Jadi ini koneksinya adalah ke DJP online dulu. DJP online di sana mungkin kawan pajak beberapa belum ngerti ya, kalau wajib pajak itu punya akses ke DJP online gitu ya Pak Roni ya, kalau udah wajib pajak. Kemudian isian yang ada di sana, di profil, isian di profil itu adalah sekaligus PIC. Ya, di sana ya, ada satu orang sebagai di profil sebagai wakil atau sebagai ini yang sendirian di sana, isiannya sendirian itu adalah sebagai PIC utama. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu nih PIC yang ada di DJP. Ya, betul. Apakah masih sesuai kondisi yang sekarang? Karena nanti itu jadi relate nanti, karena dia yang akan bagi nanti aksesnya, seperti yang dijelaskan Pak Rom. Oke, baik. Nah, selanjutnya misalkan dalam PIC itu kan dia akan ini ya, ada pergantian direksi ataupun pengurus yang lainnya ya. Itu nanti bagaimana nih Pak Roni cara mencabut ataupun mengganti dari PIC lama ke PIC yang baru? Ya, jadi kawan pajak, ini coba saya perlihatkan dulu menu di Cortex ya. Jadi tadi di awal menanyakan tentang gimana cara mengganti PIC dan berarti mencopot dulu ya, menonaktifkan PIC yang setelah ada di Cortex. Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu di Cortex itu ya, kita buka ya menu dari apa? Menu dari Cortex ini kebetulan ada menu yang paling sering digunakan di pojok kanan, di pojok kiri atas itu ada nama tulisan portal. Nah di situ itu menu satu-satunya untuk memanage role access ini ya. Jadi nanti klik yang bagian situ dulu ya. Lalu nanti untuk mencopot PIC yang ada di Cortex nanti tinggal masuk ke profil, lalu ada related parties ya, related parties, lalu nanti cari dulu yang ditunjuk sebagai PIC utama di DJP Online, namanya kalau ada di sini ya. Jadi kalau udah ditunjuk baru nanti akan muncul database dari PIC ya, seperti ini. Nah database dari PIC ini kita unmark dulu. Jadi yang ada kolom yang pertanyaannya apakah seorang PIC is PIC ini kan sudah ada checkmark. Kita klik sekali lagi supaya checkmarknya jadi kosong gitu. Nah jadi dengan mengkosongkan checkmark ini nanti kita save. Setelah di save ini nanti maka PIC utama itu akan hilang. Nah kalau PIC sudah hilang harus cepat-cepat diganti oleh yang mengakses tersebut dengan PIC yang baru gitu. Jadi gini, misalnya kondisinya nih pas berlakunya Cortex ya awal ini ternyata PIC utamanya ganti kan gitu kan. Jadi PIC yang lama yang harus mengakses Cortex dulu pertama kali, mencopot keaktifan PIC ya, lalu dia menunjuk PIC baru seperti itu. Nah penunjukan PIC baru ini juga harus lewat Cortex dan tidak boleh logout dulu. Supaya apa? Supaya kalau sudah logout dia kan sudah nggak punya akses lagi gitu kan. Jadi jangan logout dulu, langsung nunjuk PIC baru, masuk ke menu yang sama related parties. Ini bisa ada dua pilihan, mau add orang baru ya, klik tombol add di sini, atau edit orang yang memang sudah bekerja lama di perusahaan gitu. Kalau edit orang lama bekerja perusahaan tinggal edit di baris yang memang ada namanya yang ditunjuk sebagai PIC yang baru tersebut gitu kan. Jadi setelah ditunjuk nanti misalnya kita pakai mode add ya, mode add berarti harus isi database ya, berarti orang baru ini database harus diisi di sini. Lalu setelah diisi selesai kita save ya. Jadi nanti step-stepnya secara detail kawan pajak bisa lihat di manual book yang kita udah share ya di IG Instagram KPP 4 itu ada undangan untuk acara IG kali ini. Nanti bisa klik barcode-nya ya di situ untuk mendownload semua
manual book ini supaya kan pajak bisa memahaminya ya, karena ada cukup detail per masing-masing seksi seperti itu. Jadi setelah PIC baru tersebut ditunjuk, nanti tinggal klik submit ya, gitu loh. Jadi setelah save itu nanti centang pernyataan lalu klik submit untuk step terakhir. Jadi PIC yang baru langsung tertunjuk menggantikan PIC yang lama tadi. Nah, PIC yang baru ini punya tanggung jawab yang baru ya, jadi dia harus menunjuk para pegawai ya yang harus mewakili perusahaan, mengimpersonate perusahaan, mewakili kewajiban perusahaan ya. Lalu dia juga harus menunjuk konsultan. Nah, dalam hal nanti konsultan ini sudah berhenti bekerja, dia harus mencopot kuasa yang diberikan pada konsultan, dan juga misalnya pegawai yang ditunjuk itu sudah berhenti bekerja juga harus dicopot lewat Cortex juga. Jadi langkah ini cukup penting karena memang ini langkah manajemen tentang siapa yang harus mengakses Cortex, yang bisa mengakses Cortex seperti itu. Kan Pak Bejo sudah menjelaskan kalau seorang PIC utama dapat menunjuk PIC-PIC yang lain. Nah, itu apakah ada pembatasan berapa jumlah pegawai yang harus ditunjuk dan bagaimana wewenangnya? Secara aturan, secara sistem juga tidak ada pembatasan. Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa makin luas perusahaan, dia nggak mungkin seorang itu mengerjakan multitasking banyak pekerjaan. Betul. Pasti akan terus spesialis kan gitu kan, spesialis. Terutama kalau hubungannya dengan pajak, ya kita mengenal pelaporan aja udah banyak macamnya. Ada yang unifikasi, 21 PPN. Terus yang badan, kemudian belum lagi nanti menandatangani faktur pajak, wah ini luar biasa, banyak ya. Itu apakah itu bisa dibagi-bagi? Bisa dibagi. Tadi relate yang disampaikan Pak Roni tadi, bahwa itu hubungannya dengan pihak yang berhubungan dengan wajib pajak, ya kan? Pihak yang berhubungan wajib pajak itu kan bisa jadi pegawai, bisa jadi konsultan kuasa ya, atau pihak lain seperti itu ya. Tinggal kita add, kalau memang sudah ada ya berarti tinggal dikasih hak aksesnya. Kalau belum ada tinggal ditambahin kan gitu ya. Kalau ditambahin, masukkan, ya sudah kita kasih akses dia mengerjakan apa. Membuat faktur pajak, oke, hanya membuat aja bisa, atau menandatangani. Misalnya manajer keuangan ini, bisa? Ya bisa, ya seperti itu. Berarti tidak ada pembatasan ya? Tidak ada pembatasan. Nah, kemudian kita balik ke Pak Roni nih, selain menambahkan pegawai gitu ya untuk PIC, kita kan ada kuasa ya, penunjukan kuasa itu seperti apa nih Pak di Cortex? Jadi ada perbedaan istilah antara wakil dan kuasa. Kalau istilah wakil itu merepresentasikan pegawai perusahaan ya, termasuk PIC juga itu sebenarnya wakil ya. Jadi tapi ini bahasa di manual booknya biasanya pengurus seperti itu. Ya. Nah, kalau kuasa ini adalah istilah untuk konsultan. Jadi konsultan ini bisa ditambahkan juga tahun pajak. Jadi selain tadi karyawan, dia bisa ditambahkan ya. Kuasa ini ditambahkan lewat menu yang sama tadi, menu portal gitu, portal, lalu nanti cari profil. Tapi di situ nanti ada sub menu dari profil ya, itu dari wakil kuasa. Nanti di situ diklik aja, ikutin step-step yang ada di manual booknya kan pajak ya. Cukup mudah, cukup sistematis ya step-step yang ada di manual book ini. Jadi dengan ditambahkannya konsultan ini nanti dia baru bisa bekerja gitu loh kan pajak. Jadi tanpa ditambahkan kuasa ini maka tidak mungkin dia bisa mengimpersonate perusahaan seperti itu. Nah, jadi konsultan ini baru bisa bekerja setelah Pak PIC utama tadi menunjukkan lewat Cortex, mengaktifkan perannya lewat Cortex. Nah, tapi setelah diaktifkan itu dengan catatan namanya memang sudah dikenal Cortex gitu loh. Kalau namanya sudah dikenal Cortex, maka stepnya langsung berakhir saat penunjukan itu. Dan juga di halaman tersebut langsung lanjut ke peran dari konsultan itu. Nah, kalau pegawai, untuk penunjukan pegawai di Cortex ada 2 step. Jadi pertama menunjuk orang dulu, lalu kedua menentukan perannya apa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit. Tapi kalau kuasa dia langsung satu step
langsung ditunjuk orangnya, dan di menu itu pula dia langsung diberikan perannya apa. Dan kalau konsultan ini lebih detail ya, dari dia mewakili untuk tugas apa, misalnya tugas untuk permohonan, untuk pelaporan SPT, dan juga jenis pajaknya juga ditentukan seperti itu. Nah, saat konsultan ini sudah ditunjuk, dia juga harus menerima ya, mengaksep penunjukan dari perusahaan, penunjukan dari PIC utama ya. Jadi penunjukan itu diaksep lewat Kortek milik konsultan juga gitu loh. Nah, jadi nanti konsultan buka menu profilnya di situ, lalu nanti bisa dicari penugasan ya, seperti itu. Nah, nanti langsung setelah itu maka baru dia bisa mengakses. Nah, tapi ada catatan. Jadi di sini kita siapin 2 materi. Materi pertama yang terkait dengan puasa adalah penambahan puasa. Ini kondisinya kalau puasanya sudah dikenal oleh Kortex. Nah, kondisi kedua, kalau puasa ini konsultan ini belum dikenal oleh Kortex, ini masih ada lanjutannya lagi, yaitu pendaftaran kuasanya ke database Kortex ya, oleh PIC ya. Nah, setelah didaftarkan, ini juga nggak otomatis, jadi harus diproses dulu oleh KPP. Setelah itu nanti baru bisa dilakukan step penambahan kuasa di Kortex, seperti itu. Nah, untuk kondisi yang kedua, pendaftaran ini jika memang konsultan tersebut itu belum dikenal oleh sistem Kortex. Jadi kalau konsultan belum dikenal oleh Kortex, dia harus didaftarkan dulu ya. Baik. Kemudian kalau untuk pergantian konsultan nih, Pak Bejo, misalkan konsultan yang pertama sudah ditunjuk, kemudian terjadi pergantian ya, itu pencabutannya seperti apa ya di Kortex? Pergantian ini kan bisa macam-macam ya. Kalau kita bayangkan, bisa jadi karena masa berlakunya sudah habis. Ya kan, masa ya dia misalnya suruh dia menandatangani SPT tahunan, dia ada berbatas waktu, karena ketika ditunjuk dia juga berbatas waktu, tugasnya juga khusus. Namanya kalau di PMK 226 itu kan surat kuasa khusus harusnya kan kalau untuk konsultan. Kalau berbatas waktu automatically. Nah, sekarang kalau ternyata ini masalah rasa, ini masalah srek atau enggak srek, ya ini waktunya belum habis tapi saya enggak cocok dengan ini, ya mungkin wan prestasi dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi bisa dicabut. Kalau secara sistem, kita bicaranya kan Kortek ya, secara sistem, karena di situ menyediakan menu revoke kan, revoke artinya dicabut terus nanti diganti yang baru, otomatis sesederhana itu. Ya, sederhana itu. Pokoknya kalau untuk pencabutan revoke ya. Ya, revoke. Add, ganti yang baru, simpan isi ya, identitasnya. Betul. Dan jangan lupa ya, namanya konsultan itu nanti di IG berikutnya Pak tentang digital certificate. Nah, ini yang mengingatkan kembali ke kawan pajak semua. Konsep impersonating nanti hubungannya sama DS orang pribadi, digital certificate orang pribadi. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Jadi nanti hubungannya assign juga, dia nggak bisa langsung main cabut aja. Ini kan iya, otomatis kan desain, karena nanti hubungannya kan surat menyurat yang pasti perdata. Ya. Nah, selain konsultan yang dicabut, kemudian kan ada juga nih pegawai yang diberhentikan ya, ataupun pegawai mengajukan resign. Nah, itu pencabutannya seperti apa, Pak Rono? Jadi untuk pegawai ya, itu kalau dia udah berhenti bekerja di perusahaan itu kan bisa dicabut sewaktu-waktu ya. Jadi misalnya dia tiba-tiba ingin resign, pindah ke perusahaan lain gitu kan. Nah, untuk kondisi ini berarti memang dari awal pas saat perekaman penugasan pegawai tersebut jangan dikunci tanggal valid to-nya. Jadi isi valid from-nya, tanggal untuk penunjukan dia bisa mengakses Kortek untuk pertama kalinya kapan, yaitu valid from. Tapi untuk valid to-nya jangan dikunci. Supaya apa? Supaya kita ada fleksibilitas ya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk bekerja mewakili perusahaan di Kortex ya. Tapi kalau memang sudah ada kontrak ya silakan aja langsung di setting. Ya, sampai kapan itu berlaku untuk konsultan dan juga untuk pegawai. Nah, bedanya ini kalau pencabutan konsultan dan juga penunjukan konsultan itu tadi dijelaskan Pak Sigit, ada pembubuhan tanda tangan digital atau digital certificate ya di step-step yang harus dilakukan oleh
PIC yang ada di buku manual ini gitu loh. Jadi itu bedanya. Tapi kalau untuk merevoke pegawai yang sudah tidak bekerja itu tidak perlu ada DS, digital signature ya. Baik, sudah dijelaskan semua nih tentang konsep role akses, impersonating PIC dan penunjukan PIC yang lain-lain ya. Kemudian untuk penunjukan kuasa ataupun pencabutannya ya. Kemudian untuk pegawai yang diberhentikan juga. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang digital sertifikat itu ya. Untuk podcast berikutnya ya. Terima kasih kawan pajak atas perhatiannya pada podcast kita kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih kawan pajak.